Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Besok jam 19.30, setengah 8 ya, jadi game pertama nih untuk pekan ke-26 Liga Inggris. Manchester United akan tandang ya, bertamu ke kandangnya Everton, Goodison Park Stadium. Selalu jadwalnya kalau nggak di awal, kalau nggak paling akhir gitu ya. Kalau di akhir kan besokannya kerja gitu ya. Hari Minggu kan pertandingan MU jam 11, setengah 12, besoknya kerja. Dibully ya kan kalau kalah. Kalau menang kan ya bisa sombong lah. Kalau pas game awal dibulinya lama juga, sama juga sih dibully juga, cuman liburannya nggak enak gitu loh, weekendnya nggak enak. Aduh, 2 hari Sabtu Minggu MU-nya kalah gitu misalnya. Cuman selalu lah kalau channel ini sih punya keyakinan menang. Ya, bismillah gitu, menang. Jadi besok itu jam setengah 8 gue lagi ada acara keluarga lagi kayaknya. Semoga sih sempet ya buat reaksi pandangan mata. Nah, besok itu adalah game terakhir Everton melawan Manchester United ya, game melawan Manchester United yang terakhir di Goodison Park. Karena Everton ini kan baru dapet investor ya, dan mereka akan pindah ke stadion baru gitu. Gua agak bingung ya, kenapa negara-negara Arab itu nggak invest di Everton lah. Secara nama tuh sebenarnya lebih gedean Everton dibandingin Manchester City ya, sebelum Manchester City dapat duit dari Arab ya. Everton tuh salah satu founding fathers-nya Liga Inggris gitu, dan di situ kan ada Liverpool gitu yang notabene bener-bener rival sekota kan. Ya, mudah-mudahan aja sih jadi ada tambahan kekuatan baru gitu kan, sehingga Premier League menjadi lebih kompetitif gitu. Nah, pertandingan terakhir di kandang stadion lama gitu ya, kadang-kadang membuat klub itu menjadi lebih bersemangat gitu. Jadi Everton ini sebetulnya kalau dari sejarah historikalnya 6 pertemuan terakhir sih kita menang melulu gitu. Bahkan 3 game di kandangnya Everton di Goodison Park kita menang. Yang paling memorable kan ya tahun lalu lah, yang si Garnacho akhirnya mendapatkan Puskás Award kan, gol saltonya itu. Di terakhir itu kita kalah pada saat zamannya Ralf Rangnick ya itu kan udah pada pemain udah malas lah main bermain tuh di masa-masa terakhirnya Ralf Rangnick. Jadi kalau udah kayak gini pasti semangat berlipat-lipat kan. Jadi inget dulu zamannya West Ham juga, terakhir di kandang stadion West Ham tuh Bowling Ground ya, itu juga akhirnya mengalahkan Manchester United karena mereka mainnya berlipat-lipat semangatnya gitu. Nah ini juga gue rasa nih, dan yang namanya Everton itu mereka dalam 5 game terakhir tidak pernah kalah, 4 kali menang, 1 kali imbang sejak latih oleh Moyes. Jadi Sendais dipecat, Moyes datang, ada Moyes pula kan ya, lipat ganda juga nih segala macem semangatnya. Dan sekarang mereka bahkan di peringkat 14, kita di peringkat 15, terpaut 12 poin dengan nomor 18. Kita 5 pertandingan terakhir itu 3 kali kalah, 3 kali menang. Jadi nggak menjamin juga nih historicalnya, karena keadaannya Everton lagi menggebu-gebu semangatnya. United ya lagi slow. Apakah memang di liga ini dalam arti ya udah kita lepas aja deh gitu loh, maksudnya kita banyak eksperimen aja deh. Toh mereka mungkin punya hitung-hitungan ya, nggak mungkin degradasi, karena bagi degradasi itu mereka butuh 11 poin sebenarnya. Sedangkan dengan degradasi bawah urutan 18 itu beda 12 poin gitu. Jadi
5 pertandingan kita bisa menjaga 12 poin aja ya, 5 apa 6 pertandingan gitu dengan imbang atau kalah pun ya gue rasa lolos dari degradasi. Mungkin peringkat 17 gitu ya. Ya, atau dengan kata lain fokus aja di turnamen gitu. Piala FA akan lawan Fulham. Untuk Europa League baru akan diundi nanti ya. Lawannya antara AZ Alkmaar atau Real Sociedad. Cuman gue sih agak, kalau gue boleh memilih sih jangan ketemu tim Spanyol gitu ya. Walaupun Real Sociedad katanya pernah kita galahkan juga ya zaman Ole ya waktu itu ya. AZ Alkmaar dari Liga Belanda ya, cuman Liga Belanda ini kan lagi berbunga-bunga karena Feyenoord bisa menyingkirkan AC Milan, PSV bisa menyingkirkan Juventus. Nah, jadi Ajax juga masuk, AZ Alkmaar juga masuk. Jadi yang namanya Belanda gitu lagi superior nih terhadap sepak bola Italia ya. Sepak bola Italia kan udah pernah gue bahas. Emang lagi ya stuck di situ aja, duitnya kagak ada. Kembali ke pertandingan ini, ini akan menjadi berat. Gue gak tahu, maka dia bilang apakah emang di liga ini kita akan banyak eksperimen. Kemarin malam Ruben Amorim dan timnya melakukan ya kayak gathering lah ya, kebersamaan. Jadi makan di restoran Brazil di Manchester ya, karena Ruben Amorim mungkin orang Portugal ya, dan banyak staff-staffnya juga orang Portugal, staff kepelatihannya. Ya, ke Brazil itu kan dulu kan jajahan Portugal, dan satu-satunya negara Amerika Selatan yang berbahasa Portugis itu adalah Brazil. Jadi mungkin supaya lidahnya enak nih sama Amorim, diajak nih restorannya kesenangan dia mungkin ya kan, makanan-makanan Brazil. Di situ pemain-pemain ada semua ya, siapa lagi menyeberang jalan, si Dalot bisa crossing the street, bahkan sampai ada joke, wah si Dalot bisa crossing. Maksudnya crossing menyeberang jalan, bukan crossing tendangan crossing gitu. Ada Onana juga yang sendirian, gue sampai ngeliat, nah nih Onana mulai dicuekin nih. Cuman gathering atau kebersamaan ini gue jadi agak takut juga gitu, karena dulu Ole sebulan sebelum dipecat itu bikin gathering juga kan, makan siang bersama apa makan malam bersama gitu. Terus terakhir juga Ten Hag gitu, acara makan-makan juga. Terus 2 bulan kemudian dipecat gitu. Jadi agak-agak khawatir juga nih kalau ada makan bareng kebersamaan gini nih. Ya semoga enggak lah ya. Ya harusnya sih Ineos kalau melakukan sesuatu tindakan terhadap Amorim sih, kita yang sudah menilai jelek banget deh Amorim. Si Ineos. Belum ada press conference ya. Jadi tapi itu tadi gambaran mungkin permainan atau lawan atau Everton yang akan kita hadapin, situasinya dulu nih. Ya, press conference-nya nanti mungkin di episode terpisah. Cuman ya itu dia gue bilang, apakah besok kita akan banyak bereksperimen lagi ya, mumpung dengan pemain-pemain muda. Ya udah langsung aja pemain-pemain muda deh, maksudnya kombinasi aja gitu loh, kombinasi ya. Misal nih susunan pemain, ya gue sih si yang namanya Cidobi mungkin nggak dipasang sebagai starter ya. Ya mungkin hampir sama dengan Højlund, Zerzi dipasang kemarin ya, kayak kemarin. Nah, gue nggak tahu nih apakah Christian Eriksen ini katanya sakit kan sama Linioro, apakah sudah bisa dipasang atau belum ya. Kalau memang belum ya, mungkin sih di kirinya Garnacho kembali, asal nih anak jangan ini aja, jangan besar kepala gitu karena dipasang sebagai starter gitu. Untuk 4 tengahnya ya sepertinya juga Ugarte bisa jadi makin ini, belum ada kabar sih pemain-pemain yang bisa kembali gitu ya. Mungkin duet tengahnya masih Casemiro dan Fernandes. Kalau Eriksen ada,
gue gak yakin Eriksen akan di ini. Mungkin Eriksen akan dipakai nomor 10, itu mungkin aja, bisa jadi. Nah, untuk wingback kirinya kasih lagi Patrick Dorgu, wingback kanannya Diogo Dalot. Nah, untuk backnya ini nih, kemarin itu kan Mazraoui, De Ligt sama si siapa tuh kemarin ya? Yoro sakit ya kemarin ya. Maguire, sorry. Gue sih bisa aja dipasang yang sesuai dengan yang hampir kemarin gitu ya. Nah, cuman persoalannya ini adalah bagaimana para pemain itu benar-benar bisa mengimplementasikan strateginya Amorim. Kalau bicara babak pertama, janganlah kita entah mungkin gugup, entah nggak tahu ya, kalah mental. Nggak mungkin sih kalah mental, masa pemain-pemain sekaliber Casemiro, Fernandes kalah mental sih gitu loh ya. Yakin lah gitu loh, ini Everton 6 pertandingan terakhir berturut-turut kita bisa menang ya. Cuman kan si Manchester United itu kan kalau yang kayak begini-begini malah justru kita hasilnya adalah kebalikannya gitu loh. Kiper tetap Onana. Nah, apakah pemain-pemain muda akan dimasukin? Bisa aja. Gue sih berharap kalau babak pertama itu kita buntu gitu misalnya, udah langsung aja lah pemain-pemain anak muda dipasang. Mungkin kalau Højlund masih kebanyakan berantem sama back gitu ya, gelut gitu sama back, ya udah masukin lah Chido Obi. Atau si Garnacho udah mulai kumat, masukinlah Jack Fletcher. Atau mungkin si Patrick Dorgu dorong ke depan sehingga kirinya bisa jadi ditaruh Hari Amas. Backnya mungkin si Dalot lagi ngaco ya, Mazraoui didorong ke kanan, Eden Haven masukin, karena Eden Haven kemarin di umur 18 dia udah mulai main sih. Jadi nanti terus aja gitu loh ya, kita sih siap-siap aja gitu. Maunya Pak kalau menang ya kita sih berkeyakinan menang gitu. Cuma kalau misalnya terjadi kekalahan gitu ya amit-amit jangan sampai ya. Ya kayak dibulinya kayak udah deh, mungkin di liga ini kita mau coba di-lossin aja, kita fokus di turnamen FA Cup atau yang bisa jadi punya kunci ke Champions League kan cuman ya melalui Europa League gitu. Jadi itu aja ya yang gue sampaikan dengan formasi 3-4-3 tadi. Ya kembali ke pemain masing-masing sih, dengan udah ada acara-acara bersamaan, bondingnya ya, harus mereka yakin lah bahwa mereka harus bermain sebagai tim, jangan individualis, jangan egois gitu. Setidaknya skor 1-2 gitu kita menang gitu, apa 1-3 gitu ya, kita bisa capai. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Entity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.